kamu lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu terlalu sering melawan hal-hal yang tak pernah bisa kamu kendalikan. Kamu ingin semua orang mengerti kamu. Kamu ingin keadaan selalu adil. Kamu ingin hidup berjalan sesuai rencana. Dan ketika dunia tidak patuh, kamu kecewa. Stoikisme datang membawa kenyataan yang pahit. Dunia tidak berutang apapun padamu. Tidak kenyamanan, tidak keadilan sempurna, tidak kebahagiaan instan. Stoikisme bukan filsafat yang membelai ego. Ia menghancurkannya, lalu membangunmu kembali. Lebih kuat, lebih jernih, lebih tak tergoyahkan. Para Stoik seperti Epictetus memahami sesuatu yang sering kita tolak, bahwa sebagian besar penderitaan manusia lahir dari harapan yang salah arah. Kita berharap dunia mengikuti keinginan kita, padahal Stoikisme berkata, fokuslah bukan pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana kamu merespons. Karena hidup bukan tentang kontrol eksternal, ia tentang kedaulatan batin. Kamu tidak hancur karena masalahmu, kamu hancur karena pikiranmu tentang masalah itu. Satu kegagalan, kamu menyebut dirimu tidak mampu. Satu penolakan, kamu merasa tidak berharga. Satu kritik, kamu merasa diserang. Stoikisme bertanya dengan dingin, benarkah itu fakta atau hanya interpretasimu? Stoikisme tidak menghapus rasa sakit. Ia menghapus dramatisasi yang tidak perlu. Karena rasa sakit adalah bagian hidup. Tetapi menjadi korban selamanya adalah pilihan. Seneca menulis, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kita tersiksa oleh kemungkinan. Takut pada hal yang belum tentu terjadi. Cemas pada bayangan yang kita ciptakan sendiri. Stoikisme memotong ilusi itu. Realitas mungkin keras, tetapi pikiran yang tak terlatih membuatnya terasa jauh lebih kejam. Stoikisme melatihmu untuk berdiri tegak di hadapan hidup, tanpa mengeluh berlebihan, tanpa menyalahkan dunia, tanpa meratapi takdir, bukan karena kamu tak merasakan apa-apa, tetapi karena kamu memilih untuk tidak diperbudak. Stoikisme juga mengingatkan sesuatu yang sering kita hindari, memento mori. Kamu akan mati, bukan suatu hari nanti yang jauh, tetapi bisa lebih dekat dari yang kamu kira. Dan ironisnya, kita hidup seolah waktu tak terbatas. Menunda mimpi, menunda perubahan, menunda keberanian, sibuk tersinggung, sibuk membandingkan, sibuk mencari validasi. Marcus Aurelius, seorang kaisar penguasa dunia yang dikenal saat itu, menulis, kamu bisa meninggalkan hidup ini sekarang juga. Kalimat itu bukan ancaman, itu pembebasan. Karena saat kamu benar-benar sadar hidup ini singkat, hal-hal kecil kehilangan kekuatannya, ego mengecil, ketakutan melemah, prioritas menjadi jelas. Stoikisme tidak membuatmu dingin, ia membuatmu tajam. Tajam dalam berpikir, tajam dalam memaknai, tajam dalam memilih apa yang layak mengganggu batinmu. Tidak semua hal pantas mendapat emosimu. Tidak semua provokasi pantas mendapat reaksimu. Tidak semua kehilangan pantas merampas kedamaianmu. Stoikisme mengajarkan keanggunan tertinggi. Tenang tanpa harus lemah. Kuat tanpa harus keras. Karena orang yang benar-benar kuat tidak reaktif terhadap segalanya. Ia stabil. Ia sadar bahwa hidup ini ujian karakter, bukan panggung drama. Pada akhirnya, Stoikisme menuntunmu pada satu bentuk kebebasan sejati. Ketika dunia boleh berisik, tetapi batinmu tetap hening. Ketika hidup boleh mengguncang, tetapi dirimu tetap teguh. Ketika keadaan tak selalu ramah, tetapi kamu tetap utuh. Dan mungkin itulah kekuatan paling langka di zaman ini.